Bagaimana menumbuhkan semangat untuk bangkit dari kegagalan yang masih menyisakan trauma? Itu pertanyaan yang gue dapat di segmen 1141 kali ini yang akan langsung kita bahas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Ali, anak yang amat sangat jatuh cinta dengan segala hal yang berhubungan dengan life purpose atau tujuan hidup, mindfulness, mental health dan well-being, kesehatan mental dan well-being kita, dan juga manifestation dan law of attraction. Dan gue membuka segmen yang namanya 1141 ini, 11 minutes, 11 menit for one question untuk setiap satu pertanyaan yang gue buka secara berkala di Instagram gue @alizainalabidin. Dan kemudian gue respon dalam bentuk video seperti ini di YouTube. Dan sekarang kita akan langsung bahas pertanyaan tadi. Bagaimana menumbuhkan semangat dari kegagalan? Ya, kegagalan yang masih menyisakan trauma. Dan perhatikan pertanyaan itu. Bagaimana menumbuhkan? Kalau kita mau menumbuhkan sesuatu, sebelumnya kan harus ada yang ditanam dulu. Nah, kalau kita mau menumbuhkan apel gitu ya nggak bisa bibitnya bibit yang lain gitu. Bibit apel gitu. Nah, jadi kita perlu apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai, kan begitu ya. Jadi ada dua hal di sini yang penting. Satu, proses menumbuhkan semangat tadi, tapi karena ada faktor trauma tadi yang dari kegagalan tertentu yang menyisakan trauma, gue mau share ke kalian sedikit ya. Apa yang terjadi saat kita punya trauma tertentu, baik itu kegagalan ataupun hal lain. Perhatikan sebentar, gue akan buka ke sini ya. Nah, perhatikan di sini sebentar. Nah, yang terjadi ini adalah salah satu sel syaraf kita ya. Jadi sel syaraf di otak kita tuh ada kurang lebih sekitar 100 miliar lebih sel syaraf, dan di mana setiap sel syaraf ini satu sama lain saling bersinapsis atau terhubung ya, kita bahasa gampangnya terhubung lah gitu. Setiap satu sel syaraf ini bisa terhubung sampai dengan kurang lebih 100.000, dan salah satu fungsi dari sel syaraf ini adalah untuk menyimpan data. Nah, kita kan mengasosiasikan satu hal dengan hal lain. Misalnya kita gagal, ada sebuah kegagalan ya. Misalnya ini yang menyimpan data gagal, ya. Mana nih gagal? Nah, tulisannya. Kemudian gagal itu misalnya karena saat kita gagal kemudian kita merasa orang tua nggak sayang sama kita gara-gara kita gagal, atau orang tua tidak menunjukkan kasih sayangnya, atau mungkin menunjukkan tapi kita merasanya kita seperti mengecewakan dan orang tua kita nggak sayang. Kita memaknainya seperti itu. Misalnya di sini orang tua tidak sayang. Nah, misalnya begini, kita mengasosiasikan saat ada kegagalan, kita mengasosiasikan gagal sama dengan orang tua nggak sayang misalnya. Ini contoh aja ya. Atau bisa lain kan, gagal sama dengan karir hancur selamanya. Nah, oke. Nah, jadi sel syaraf yang menyimpan data gagal dia terhubung dengan pemaknaan seperti ini, karir hancur selamanya atau orang tua nggak sayang misalnya. Nah, dan saat kita dalam kondisi yang sangat emosional, itu banyaknya emosi itu akan mempengaruhi seberapa kuat kedua hal ini saling mengikat gitu. Semakin banyak emotionnya, semakin akan dia mengikat seperti ini. Nah, kayak misalnya contoh gampangnya, kalau kalian nonton film, adegan-adegan yang paling kalian ingat itu kan adalah adegan yang paling banyak menimbulkan sebuah perasaan tertentu, yang paling menyeramkan, yang paling lucu, yang paling nggak ketebak, paling sedih dan seterusnya. Nah, karena emotion itu adalah bisa dibilang seperti lem yang semakin banyak emotion, semakin banyak lem yang dipakai untuk mengkaitkan dua hal ini, mengasosiasikan dua hal ini dalam neuron kita atau sel syaraf kita. Nah, jika saat kita gagal emotion lagi sedih-sedihnya dan kemudian kita memaknainya
misalnya orang tua nggak sayang, dan ini menjadi pemaknaan yang sangat kuat akhirnya masuk ke otak bawah sadar, ya. Nah, ketika masuk ke otak bawah sadar itu semakin kuat ini, semakin itu menjadi trauma atau menjadi belief yang menghambat. Oke? Nah, sekarang kita maunya kan gimana? Kita maunya gagal ini berasosiasinya sama hal yang positif dong. Kita maunya misalnya gagal itu berasosiasinya sama misalnya jalan menuju sukses, misal ya. Nah, misalnya begini, kita ingin bukan hanya sekedar tahu di otak, tapi kita ingin meyakini dengan sepenuh hati gagal itu sama dengan ini, jalan menuju sukses. Tapi saat ini kita belum punya keyakinan meskipun tahu di otak. Yang masih kuat sekarang masih ke sini. Kita maunya ke sini, ya kan? Ke sini. Nah, gimana caranya? Salah satunya caranya adalah perbanyaklah referensi-referensi yang menunjukkan ke sini. Agar semakin banyak referensi yang menunjukkan kamu bahwa gagal itu adalah jalan menuju sukses, akan semakin banyak lem yang dipakai. Jadi akan semakin menunjukkan ke sini, dan yang ini pelan-pelan akan mulai terkikis. Tentunya butuh waktu dan bertahap, ya. Tapi ditentukan juga oleh seberapa intens dan seberapa sering kamu memperbanyak referensi yang menunjukkan ke pemaknaan yang kamu inginkan. Ingat, kejadian apapun kita selalu memberikan makna. Nah, tapi seringkali kita tidak sadar sama apa makna berikan. Seringkali kita nggak sadar sama makna yang kita berikan pada sebuah kejadian. Nah, jadi kita perlu lebih aware saat ini sama kita memaknai sebuah kejadian seperti apa, termasuk kegagalan tadi. Nah, contohnya, saya pernah kalau nggak salah share juga di video lain. Saya sadar juga saya sebagai seorang entrepreneur itu pasti akan mengalami kegagalan, tapi tahu di otak sama meyakini di hati kan beda, ya kan? Jadi saya secara sengaja memperbanyak referensi-referensi yang menunjukkan bahwa gagal itu nggak apa-apa. Saya bertemu dengan orang-orang yang pernah gagal, nanya, dan saya mengkonsumsi luar biasa banyak konten-konten yang menunjukkan bahwa gagal itu nggak apa-apa. Jadi, dan jangan ngandelin kebetulan, kitanya harus proaktif, aktif doang nggak cukup. Kitanya harus proaktif untuk mengkonsumsi konten-konten yang menguatkan keyakinan kita sama apa yang ingin kita yakini sebenarnya. Oke? Karena kalau ngandelin nunggu ada konten yang bagus doang ya susah. Karena di kepala kita aja berisik terus. Kadang-kadang ada omongan-omongan negatif juga. Jadi kita harus lebih terencana, lebih masif untuk memperbanyak konten-konten atau mengkonsumsi konten-konten, baik konten kita dari internet dan seterusnya, atau membaca buku, atau melihat video, atau ketemu sama orang-orang tertentu yang akan semakin memperbanyak menunjukkan, semakin membuat gagal itu semakin kita sering, oh ternyata banyak ya yang gagal tapi nggak apa-apa. Kita juga jadi belajar bagaimana dia menghadapi kegagalan, tapi sebanyak-banyaknya, nggak pakai berhenti terus. Gitu. Itu cara untuk pelan-pelan mulai mengikis dulu, sembari kita memperkuat belief kita bahwa gagal itu nggak apa-apa. Jadi ini salah satu dari, sekali lagi, dari banyak sekali cara, bukan satu cara tentunya. Ini gue hanya share salah satu karena waktu kita kan juga terbatas di sini ya. Jadi karena lu bisa aja sebetulnya punya semangat meskipun ada trauma, tapi terus punya semangat kan bisa aja. Tapi nanti kalau traumanya itu nggak diberesin, akan ada titik di mana traumanya mulai terasa menghambat. Tapi terasanya tuh sekali lagi itu di bawah sadar gitu. Kalau hal-hal yang sifatnya traumatis tuh seringkali di bawah sadar efeknya. Seringkali, nggak selalu, tapi seringkali seperti itu. Nah, jadi berproses tentunya untuk mengikis traumanya juga, ya. Pelan-pelan, it's okay. Cari kalau misalnya itu bukan sesuatu yang kalau kita merasa kesulitan untuk melakukannya sendiri, cari orang profesional, temui yang bisa membantu kita. Jadi trauma itu kan kaitan sama mental health kita, kesehatan mental kita. Anggap aja seperti kesehatan fisik. Kalau sakitnya secara fisik mungkin masih bisa kita handle sendiri, tapi kalau sudah kesulitan ya kita kan pergi ke dokter. Jangankan kita, dokter aja kadang butuh dokter juga. Kan
Kalau dokter sakit kemudian perlu dioperasi, dia butuh dokter lain. Dia nggak mengoperasi diri dia sendiri gitu. Jadi it's okay kalau tingkat traumanya misalnya sangat besar, nah dan kita merasa kesulitan untuk ngehandle sendiri, temui orang yang profesional yang juga punya keahlian untuk membantu kita. Nah, so it's okay. Nah, sembari kita membangun semangat tadi, tapi esensinya adalah bagaimana kita memperbanyak asosiasi-asosiasi ya yang mengarah kepada keyakinan yang ingin kita tanamkan. Dan untuk memperbanyak itu kita harus proaktif dan sebanyak mungkin kita yang mencari, jangan menunggu. Karena kalau enggak, yang negatif ini datangnya nggak pakai diundang datang. Omongan negatif, kata-kata negatif ini baik dari orang lain maupun dari diri sendiri itu seringkali datang tanpa kita undang, ya kan? Jadi kita yang harus lebih proaktif untuk memperbanyak. Oke, mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini bermanfaat. Dan jika bermanfaat, sekali lagi jangan lupa like dan share juga, dan komen juga di bawah apa yang kalian pelajari juga atau apa yang kalian rasakan juga. Kalau kalian punya juga pengalaman juga, boleh kalian share juga di sini, siapa tahu bermanfaat buat yang lain juga. Dan dengan kalian share ini juga, kalian komen, ini insya Allah juga akan menaikkan trafficnya dari video ini. Insya Allah akan bisa ditemukan oleh orang lain yang siapa tahu sedang membutuhkan info ini juga. So terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dimanfaatkan. Insya Allah kalian semua sehat-sehat semua, dan keluarga kalian sehat, teman-teman kalian sehat. Kalau ada yang kurang sehat juga insya Allah segera pulih. Dan apalagi tadi yang mau gue sampaikan, takutnya ada yang lupa. Kayaknya udah semua ya. Oke, itu sampai situ dulu deh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya.